Netizen Korea heboh, timnas Indonesia makin maju, sampai bikin iri. Malaysia geram, sebut Indonesia lolos Piala Dunia berkat AFC. Pelatih Afghanistan yakin bisa kalahkan timnas Indonesia dengan formasi ikan lele. Timnas Indonesia U17 kembali mencetak sejarah, setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0, pada laga pertama fase grup Piala Asia U17 2025, yang berlangsung pada Jumat malam. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi skuad Garuda Muda menuju Piala Dunia. Tak tanggung-tanggung, Indonesia tampil superior saat menghadapi Yaman dan meraih kemenangan meyakinkan dengan skor telak 4-2. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Yang lebih menarik, hasil ini semakin diperkuat dengan kemenangan Korea Selatan atas Afghanistan dengan skor mencolok 6-0. Meski menang telak, hasil tersebut justru menguntungkan Indonesia, karena memastikan skuad asuhan Nova Arianto keluar sebagai juara grup C Piala Asia U17 2025. Namun, di tengah euforia kemenangan Indonesia, netizen Korea Selatan justru menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Mereka mulai mempertanyakan masa depan sepak bola negaranya setelah kembali dipermalukan oleh tim Garuda. Salah satu netizen Korea menumpahkan kekecewaannya di media sosial dengan menyoroti kekalahan berturut-turut yang dialami negaranya dari Indonesia dalam berbagai ajang. Tahun lalu, timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan kami. Tahun ini, timnas Indonesia U17 menaklukkan negara kami, tulis seorang netizen Korea yang merujuk pada kemenangan timnas U23 atas Korea Selatan di Piala Asia U23 lalu. Ia pun khawatir tren buruk ini bisa berlanjut hingga ke level senior. Apalagi kekalahan kali ini lebih parah karena bukan melalui adu penalti. Saya khawatir kalau begini terus, timnas senior Korea Selatan juga akan kalah dari timnas Indonesia di masa depan, tambahnya. Pernyataan tersebut langsung disambut dengan reaksi beragam dari netizen Indonesia. Banyak yang justru menyindir pihak-pihak tertentu yang sering meremehkan timnas Indonesia. Di negara lain, ada tim yang hanya menahan imbang Korea Selatan, tapi dipuji setinggi langit dan disebut pantas ke Piala Dunia. Sementara Indonesia yang menang malah masih diragukan, ujar seorang netizen, menyindir bagaimana media luar lebih mengapresiasi tim lain ketimbang Indonesia. Ada juga yang menyinggung perdebatan internal di Indonesia. Orang Korea Selatan ketar-ketir melihat timnas Indonesia, tapi di negeri sendiri malah banyak yang sok pintar kasih masukan. Sampai pejabat yang tidak paham bola pun ikut komentar, sindir netizen lainnya. Kemenangan ini jelas menjadi alarm bagi sepak bola Asia, bahwa Indonesia kini bukan tim yang bisa diremehkan lagi. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ini pertanda bahwa era baru sepak bola Indonesia telah dimulai? Keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 benar-benar menyita perhatian, terutama dari netizen Malaysia. Seperti yang kita tahu, Garuda Muda sukses memastikan tiket ke ajang paling bergengsi bagi pesepak bola muda dunia setelah menembus perempat final Piala Asia U17 2025. Pada laga penentu melawan Yaman, Senin tanggal 7 April lalu, timnas Indonesia tampil luar biasa. Dengan permainan agresif dan efektif, skuad asuhan Bima Sakti sukses menghajar lawan dengan skor telak 4-1. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Zahabi Goli, Fadli Alberto, serta 2 gol dari Evandra Florasta yang tampil luar biasa di lini depan. Hasil ini bukan hanya membuat Indonesia berpesta, tapi juga menimbulkan reaksi di negara tetangga. Netizen Malaysia ramai membahas aturan baru AFC yang memungkinkan 2 tim terbaik dari fase grup Piala Asia U17 langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17. Salah satu akun di platform X, @OneFootballM, menyoroti aturan ini dan membandingkannya dengan sistem sebelumnya, di mana hanya tim yang mencapai semifinal yang berhak lolos ke Piala Dunia. Tak berhenti di situ, netizen Malaysia juga mulai menekan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM)
Banyak yang meminta agar FAM lebih serius dalam membangun sepak bola usia muda. Mereka berharap ada peningkatan fasilitas dan persiapan yang lebih matang bagi timnas Malaysia U17, agar suatu hari bisa mengikuti jejak Indonesia yang sudah 2 kali beruntun tampil di Piala Dunia U17. Sebagai informasi, timnas Indonesia sebelumnya sudah berlaga di Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah. Sayangnya, saat itu perjalanan mereka terhenti di fase grup. Namun, kali ini, Garuda Muda mendapatkan tiket melalui jalur kompetisi yang sesungguhnya. Sementara itu, Malaysia hingga kini belum pernah sekalipun tampil di Piala Dunia U17. Fakta ini tentu semakin memicu perdebatan di kalangan netizen negeri jiran. Bagaimana menurut kalian? Apakah Malaysia bisa mengikuti jejak Indonesia di masa depan? Atau justru Garuda Muda akan semakin jauh meninggalkan mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Panggung Piala Asia U17 2025 akan kembali menyajikan laga seru. Timnas U17 Indonesia akan menghadapi Afghanistan pada pertandingan terakhir fase grup. Namun, jika melihat performa kedua tim di grup C, pertandingan ini bisa dibilang seperti duel antara kurcaci melawan raksasa. Afghanistan datang ke laga ini dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka sudah dipastikan tersingkir setelah menelan 2 kekalahan beruntun dari Korea Selatan dan Yaman. Lebih parahnya lagi, mereka belum mampu mencetak 1 gol pun dan sudah kebobolan 8 kali. Sebuah catatan yang tentu membuat kepercayaan diri mereka berada di titik terendah. Di sisi lain, timnas U17 Indonesia justru menjadi kejutan besar di turnamen ini. Berstatus sebagai underdog, Garuda Asia justru tampil luar biasa dan memuncaki klasemen grup C dengan 2 kemenangan beruntun. Pada laga pertama, mereka berhasil menumbangkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 lewat penalti yang dieksekusi dengan sempurna. Pertahanan kukuh yang ditunjukkan Evandra Florasta dan kawan-kawan membuat Taeguk Warriors frustasi sepanjang laga. Momentum positif berlanjut di laga kedua saat Indonesia melibas Yaman dengan skor mencolok 4-1. Kemenangan ini bukan hanya memastikan langkah mereka ke babak perempat final, tetapi juga mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Dengan performa yang begitu meyakinkan, tak heran jika banyak yang memprediksi Indonesia akan melumat Afghanistan dengan mudah. Namun, pelatih Afghanistan, Elyas Manwosher, tetap optimis timnya bisa memberi perlawanan. Ini memang sulit, tetapi setelah kami menganalisis laga-laga Indonesia sebelumnya, saya pikir peluang kami cukup bagus, ujar Manwosher di laman resmi AFC. Mereka adalah tim bagus, tapi kami akan keluar untuk bertarung, tegasnya. Kepercayaan diri Manwosher bisa jadi didasarkan pada pernyataan pelatih Indonesia, Nova Arianto, yang mengisyaratkan bakal merotasi pemain. Dengan status juara grup sudah di tangan, Nova berencana mengistirahatkan beberapa pilar utama dan memberi kesempatan kepada pemain yang belum tampil di turnamen ini. Kami akan mencoba beberapa pemain yang belum mendapatkan menit bermain di Piala Asia U17 ini, ujar Nova. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi mereka untuk tampil di level internasional, tambahnya. Nama-nama seperti Josh Holong diprediksi akan tampil sejak menit awal, sementara pemain kunci seperti Evandra Florasta kemungkinan besar akan disimpan untuk laga perempat final yang hanya berjarak 4 hari setelah laga ini. Di pertandingan lain grup C, Korea Selatan dan Yaman akan bentrok memperebutkan posisi runner-up. Hasil laga itu akan menentukan siapa yang bakal menemani Indonesia ke fase gugur. Sementara itu, Garuda Asia sudah mulai bersiap menghadapi runner-up grup D di babak perempat final pada tanggal 14 April mendatang. Mampukah Indonesia menyapu bersih kemenangan di fase grup? Atau justru Afghanistan memberikan kejutan yang tak terduga? Kita tunggu jawabannya di lapangan.